Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nongkrong. Berkah itu emang bisa diambil dari mana aja ya? Atau selama ini salah alamat? Kalau tabaruk itu bebas, kalau berkah bisa dicari ke siapa saja, kenapa generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW, tidak melakukan hal itu? Padahal Sobat Nongkrong, Abu Bakar dijamin surga, Umar dijamin surga, Utsman dijamin surga, Ali juga dijamin surga. Dan para sahabat lainnya yang syahid pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Faktanya sahabat nongkrong, tidak ada satupun yang dijadikan objek tabaruk. Tidak ada yang diambil berkahnya jasadnya. Tidak ada yang dicari bekas peninggalannya. Kenapa? Yuk kita bahas. Pertama, kita lurusin dulu konsepnya sobat nongkrong. Berkah itu dari Allah. Bukan dari makhluk, bukan dari benda, bukan dari tempat, bukan dari manusia. Makhluk tidak punya hak memberi berkah sobat nongkrong. Mereka hanya bisa jadi tempat Allah meletakkan berkah kalau ada dalilnya. Sekali lagi nih ya, kalau ada dalilnya. Makanya Al-Quran menjadi berkah apabila dibaca, dipahami, dan diamalkan. Malam Lailatul Qadar berkah dicari dengan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa, tempat yang Allah berkahi. Air Zam-Zam, benda yang Allah berkahi. Amal solih berkah karena ikhlas dan ittiba. Semuanya berbasis dalil sobat nongkrong, bukan suka-suka sendiri. Syekh Nasir bin Abdirrahman Al-Jadi menjelaskan sobat nongkrong, tubuh Nabi SAW dan benda-benda yang beliau gunakan memang mengandung keberkahan sobat nongkrong. Itu bentuk pemulihan Allah kepada para nabi dan rasul sobat nongkrong. Dan ini dibolehkan, disetujui Rasulullah SAW. Bukan syirik, bukan gulu dan tidak merusak tauhid. Kalau itu salah, Nabi SAW pasti melarang. Tetapi beliau tidak melarang, artinya jelas sobat nongkrong. Tabaruk dengan Nabi SAW adalah benar, tetapi saat beliau masih hidup dan itu kekhususan kenabian. Ada 2 poin yang harus digarisbawahi sobat nongkrong di sini, yaitu yang pertama adalah saat Nabi masih hidup dan yang kedua adalah kekhususan kenabian. Setelah Nabi SAW wafat, tidak ada tabaruk pada kuburan Nabi. Tidak ke Abu Bakar, tidak ke Umar, tidak ke Utsman, tidak ke Ali. Tidak ke sahabat manapun, begitu juga dengan para tabi'in sobat nongkrong. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata tegas, para sahabat berijma meninggalkan tabaruk kepada selain Nabi SAW. Mereka hanya meneladani amal, ucapan, dan jalan hidup beliau sobat nongkrong. Ini bukan 1-2 orang, ini ijma sahabat sobat nongkrong. Jawabannya jelas, karena mereka yakin tabaruk itu kekhususan untuk Nabi SAW. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwasannya tabaruk itu hanya layak untuk martabat nubuah atau kenabian. Selain Nabi, tidak akan pernah ada yang menyamai derajat itu. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, tabaruk dengan bekas seseorang hanya terjadi pada Nabi SAW, yaitu semisal bertabaruk dengan air wudhunya atau sisa airnya. Tidak pada sahabat, tidak pada tabi'in. Padahal sahabat Nabi memiliki kedudukan yang tinggi sobat nongkrong. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah berkata, membolehkan tabaruk kepada selain Nabi SAW adalah kesalahan besar dan membuka pintu menuju pengagungan berlebihan. Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan, bertabaruk dengan bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh tidaklah dibolehkan. Hal itu hanya dibolehkan khusus untuk Nabi SAW. Karena Allah memang telah menjadikan jasad dan kulit beliau mengandung keberkahan sobat nongkrong. Adapun orang lain tidak bisa dikiaskan kepada beliau SAW karena 2 alasan. Yang pertama, para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap orang lain selain Nabi SAW. Andai perbuatan itu baik, maka para sahabatlah yang lebih dahulu melakukannya. Yang kedua, menutup jalan kesyirikan. Karena bertabaruk kepada selain Nabi SAW dapat mengantarkan seseorang kepada gulu dan ibadah kepada selain Allah, sehingga wajib untuk dicegah. Dan yang lebih menguatkan lagi sobat nongkrong, tidak ada satupun dalil syar'i yang membolehkan
dibolehkan untuk bertabaruk kepada selain Nabi SAW. Semua dalil menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk Nabi SAW. Maka sudah tentu tidak boleh mengkiaskan orang soleh terhadap beliau SAW dalam hal ini, apapun keutamaan orang soleh tersebut. Karena kekhususan Nabi itu hanya berlaku terbatas kepada Nabi SAW. Tidak dibolehkannya mengkiaskan orang soleh kepada Nabi SAW dalam hal ini dalam rangka saduz zari'ah, yaitu menutup jalan menuju sebuah keburukan. Saduz zari'ah adalah kaidah syariat yang agung dalam agama ini, Sobat Nongkrong, dan menjadi salah satu sebab tidak dibolehkannya kias dalam hal ini, Sobat Nongkrong, karena dia khawatirkan bertabaruk kepada selain Nabi SAW dapat menjerumuskan kepada pengagungan berlebihan kepada orang soleh. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, kebanyakan orang awam biasanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebihi batas. Mereka akan berlebihan dalam mencari berkah. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, perbuatan-perbuatan demikian merupakan fitnah atau keburukan besar bagi orang yang melakukan tabaruk dan bagi orang soleh yang ditabaruki, karena dikhawatirkan terjadi gulu yang menghantarkan kepada perbuatan bidah atau terkadang sampai ke derajat syirik. Nauzubillah. Jadi bro, kalau Nabi SAW membolehkan, kita ikut. Kalau para sahabat tinggalkan, kita berhenti. Karena keselamatan ada di dalam ittiba, kesesatan ada di dalam bid'ah dan kesyirikan. Kalau mau berkah, luruskan tauhid, hidupkan sunnah, perbaiki iman, perbanyak amal soleh, ikhlas dan taat pada dalil. Bukan cari berkah ke batu, pohon, kuburan, benda-benda keramat, kepada manusia atau tempat-tempat yang Allah tidak berkahi. Karena berkah itu dari Allah, bukan dari makhluk. Jadi bro, bertabaruk itu juga butuh dalil. Jadi kalau tidak ada dalilnya, katakan saja tidak ada. Gentle dong, itu baru keren. Si non ayuda a fabricar camiones. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas tauhid yang lurus dan juga sunnah sampai kita wafat. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Kalau lo suka, gua tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Sobat Nongkrong.